Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channel YouTube Dapur Mama Haikal. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda solehah semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun kalian berada selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, diberi umur yang panjang, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini Mama mau bikin nasi teo atau nasi tutug oncom. Kalian penasaran kan apa itu tutug oncom atau teo? Nah, jika kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu ya channelnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari saya. Selamat menonton. Adapun bahan-bahannya, ini saya sudah siapkan 1 keping oncom. Kalian udah pada tahu oncom belum? Ini yang seperti ini. Kemudian ada nasi 1 piring. Nasinya bebas ya, mau nasi putih, nasi hitam, atau nasi merah. Kemudian ada segenggam kemangi. Dan untuk bumbunya ada 5 siung bawang merah, segenggam cabai rawit merah, segenggam kencur. Ini kencurnya sudah dicuci bersih ya, tapi nggak Mama kupas, nggak apa-apa. Kemudian ada 5 siung bawang putih dan 2 saset kaldu bubuk. Ini Mama menggunakan Royco yang rasa sapi. Dan di sini Mama tidak menggunakan garam dan juga gula. Langkah pertama, Mama mau motong-motong dulu ini oncomnya. Potong seperti ini ya. Dan kemudian ini akan digoreng. Setelah dipotong seperti ini, sisihkan. Kemudian bawang merahnya diiris-iris. Seperti ini ya, gak usah terlalu tipis, nggak apa-apa. Nah, ini bawang merah sama bawang putihnya sudah selesai diiris. Mengirisnya seperti ini aja ya, nggak usah terlalu tipis seperti untuk menumis. Agak tebal sedikit nggak apa-apa, karena ini untuk digoreng ya. Langkah selanjutnya, panaskan minyak di dalam wajan. Untuk minyaknya secukupnya aja ya, karena ini kita mau menggoreng bawang merah sama bawang putih dan juga untuk menggoreng oncomnya. Kemudian nyalakan api kompornya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan bawang merah sama bawang putihnya bareng-bareng aja, nggak apa-apa. Kita goreng bawang merah sama bawang putihnya sambil diaduk-aduk sampai bawang merah dan bawang putihnya kering. Nah, setelah bawang merah dan bawang putihnya berubah warna kuning kecoklatan atau kuning keemasan, dan ini bawangnya sudah kering, langsung saja kita angkat. Dan tiriskan. Kemudian kita lanjutkan dengan menggoreng oncomnya. Jangan lupa dibalik ya, biar matangnya sempurna atau merata. Biarkan sampai oncomnya kering dan matang. Nah, jika sudah kering seperti ini tandanya sudah matang.
dan warnanya pun sudah kecoklatan ya, tapi jangan sampai gosong. Langsung saja kita angkat, kita tiriskan, dan kita matikan api kompornya. Langkah selanjutnya, siapkan cobek dan ulekan, kemudian kita masukkan kencur ke dalam cobek dan cabai rawit. Kemudian taburkan 2 saset penyedap atau kaldu bubuk ya. Lalu kita ulek, bismillahirrahmanirrahim, sampai halus ya. Setelah agak halus, kira-kira seperti ini ya. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah digoreng tadi. Kita ulek sampai halus dan sampai tercampur merata. Setelah bawang merah dan bawang putihnya goreng agak halus seperti ini, lalu kita masukkan oncom yang sudah digoreng tadi. Kita ulek. Dan kita aduk sampai tercampur merata. Nah, ini oncom sama bumbunya sudah tercampur merata dan ini sudah jadi. Tinggal kita campur dengan nasi. Nah, ini saya akan bagi menjadi 2 bagian karena untuk 1 piring nasi sepertinya ini kebanyakan. Saya akan simpan di dalam wadah kedap udara. Ini tahan sampai 2 hari ya di suhu ruang. Kalau dimasukin kulkas tahan sampai 1 minggu. Kemudian siapkan nasi 1 piring seperti ini. Tuang ke dalam mangkok. Kemudian oncom yang sudah diulek tadi kita masukkan ke dalam mangkok yang sudah berisi nasi. Lalu masukkan daun kemangi yang sudah disiangi dan sudah dicuci bersih. Kita campur bersama nasi dan oncomnya. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, ini dia hasilnya, nasi tutug oncom atau nasi TO. Bahannya murah, mudah didapat, dan bikinnya pun sangat gampang, praktis, dan ekonomis. Kemudian ini sudah siap untuk disajikan. Nah, ini dia nasi TO atau nasi tutug oncomnya sudah jadi, sudah siap untuk disajikan. Ini dimakan pakai kerupuk aja atau nasinya aja, ini udah enak banget Bunda. Apalagi kalau ditambah ayam goreng, ikan goreng, tahu goreng, tempe goreng. Ini mantap banget. Ini tuh enak banget Bunda. Pedas, gurih, kencurnya terasa, dipadukan dengan daun kemangi. Mantap banget. Kalian coba resepnya di rumah ya. Selamat mencoba, selamat menikmati. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu resep-resep saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.